Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Nah, saya mau ganti oli ya, motorku sendiri nih, motor istriku Soul GT 115. Ini motor udah sekitar umurnya ya 2013, ini 2023, ya 10 tahunan lah ya. Ini 2024, 11 tahunan umurnya motor ini. Nah, kali ini saya udah persiapkan bahan-bahan adonannya. Ini kunci apa tadi? Tang obeng. Ini karena tutupnya pakai obeng. Terus kunci sok 12 sama 14. Nah, kenapa saya menggunakan kunci sok? Karena baut tap oli itu rentan sekali selek. Jadi gunakan kunci sok yang bagus daripada nanti nyesel karena Anda menggunakan kunci ring, kunci pas, kunci yang kurang bagus, nanti bautnya jadi rusak, bukanya susah. Oke. Terus ini olinya kebetulan saya pakai Delta Loop Daily untuk matic, sama oli gerdanya, terus sama engine flashnya. Oke. Nah, nanti saya terangkan mengenai engine flash ya. Jadi ini sebelum saya ganti oli, saya akan masukkan engine flash ini. Ini 100 mili isinya ya. Terserah mau pakai merek apa, itu terserah. Nah, ini untuk tutup olinya udah saya buka ya. Kita coba cek dulu olinya masih ada apa enggak. Nah, takutnya nanti olinya udah habis atau gimana. Nah, olinya lihat ditutupnya itu masih banyak sekali ya. Maksudnya masih normal kalau kita lihat. Nah, sampai di sini basah semua. Dan dilihat di sini itu masih tergolong lumayan, nggak terlalu hitam banget, nggak kotor, masih lumayan bening. Nah, saya belum ingat kapan saya ganti, tapi yang jelas olinya sudah lama banget saya ganti. Karena terakhir ditinggal merantau itu lebih dari 1 tahun, dan sebelum merantau itu udah sekitar 6 bulanan mungkin nggak diganti oli. Ya, jadi anggaplah 6 bulan terus nganggur setahun lebih lah. Anggaplah sekitar 6 bulanan motor ini tuh nggak diganti oli. Sekarang saya akan masukkan engine flash. Nah, fungsi engine flash sendiri ya, ini saya masukkan ya, gambarnya nggak kelihatan ya. Ini saya masukkan dulu engine flashnya. Isinya itu warnanya kuning kayak bensin zaman dulu, tapi agak lebih gelap warnanya, dan encer-encernya ya kurang lebih kayak bensin gitu ya. Aromanya mirip kayak thinner, beda merek, beda aroma, beda warna ya. Nah, satu botol ini itu harganya sekitar 20.000. Nah, saya gunakan engine flash karena saya menghindari terjadinya kotor di bagian area mesin. Walaupun saya mekanik, tetap saya menghindari pembongkaran mesin. Kalau bisa mesin tetap segel ya. Walaupun saya bisa perbaiki motor, tapi tetap kalau bisa mesin itu harus sehat. Nah, setelah seperti ini kita bisa nyalakan sekitar 5 menitan. Mesinnya dinyalakan gitu. Oke, mesin dinyalakan. Ini mesin saya masih halus, gak ada bunyi kasar selama motor ini umurnya 11 tahun itu. Belum pernah setel kelap, belum pernah bongkar mesin sama sekali, belum pernah. Ini yang pernah istilahnya pernah nyusahin lah, pernah mogok itu hanya karena kabel full pump ini putus gara-gara dimakan tikus, kita nggak tahu ya. Pas di rumah ternyata nggak hidup, ternyata itu putus. Terus yang kedua itu pas dipakai bude saya itu fibelnya putus. Itu pun fibel putus itu gara-gara mungkin lama nganggur ya, lama nganggur, terus akhirnya kan karetnya jadi ketas ya, dipakai malah putus. Ya nggak putus sih, modelnya kayak ngelupas gitu. Itu yang pernah diganti. Semua bagian mesin masih aman, kampasnya masih ori semua. Oke, kita nyalakan dulu, nanti kita lihat hasilnya setelah dinyalakan. Nah, pada saat dinyalakan kayak gini bebas, Anda boleh gas boleh enggak, tapi saya lebih menyarankan nggak usah digas, biar posisi idle aja. Karena ketika digas, setang piston itu akan mendapatkan beban ya, walaupun enggak seperti kalau kita pakai jalan, tetap dia mendapatkan beban. Mendingan biarkan aja mengalir
seperti normalnya aja. Nah, untuk penggantian engine flash sendiri ya, itu penggantian engine flash, pengguna engine flash itu nggak harus siap ganti oli ya. Kalau saya itu biasanya mungkin 3 kali ya, 3 kali penggantian oli atau 5 kali nggak apa-apa ya, untuk menghindari terjadinya kayak biasa kalau oli lama nggak diganti kan kadang lumpur kayak gitu ya, ada lumpur-lumpurnya atau hitam pekat atau ya kayak gitu-gitulah. Nah, daripada mesin itu terlalu kotor di bagian dalam, nah nanti pasti akan berdampak yang kurang baik. Mendingkan mesin tetap bersih. Nah, teman-teman tadi bisa lihat sebelum saya tap olinya masih cukup bersih, nggak tahu nanti setelah ditap gimana. Yang jelas ketika oli di mesin itu masih bersih, masih bagus, walaupun motor udah lama nggak diganti oli, berarti menandakan kalau dalaman mesin dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan berpikir ketika olinya enggak hitam itu katanya olinya jelek, itu harusnya itu hitam bisa membersihkan ya, enggak gitu. Kalau mesin bersih, oli ya tetap bersih gitu. Kalau mesin Anda bosok ya olinya hitam terus gitu. Nah, oke, sekarang kayaknya udah sekitar 5 menitan saya nyalain mesinnya. Di mesin itu nggak ada respon apa-apa, nggak ada suara tambah kasar atau asapnya yang pedes atau itu nggak ada ya. Beda dengan ketika kita menggunakan injektor cleaner itu, ini nggak ngefek sama sekali di mesin. Sekarang kita matikan. Nah, boleh didiamkan beberapa saat, nanti baru ditap kalau mesinnya dirasa panas. Oke, ini saya akan melakukan pengetapan. Untuk di motor Yamaha ini saya akan melakukan 2 pengetapan, maksudnya 2 yang saya buka, yaitu bagian tap oli sini sama bagian filter ini semuanya saya buka ya, karena biar lebih maksimal aja filternya di sini kan, biar kelihatan nanti ada ampasnya atau enggak. Oke. Itu satu minta Mas Andra, itu satu. Saya kok rak muat tinggal Imboy. Sini dah tempatnya dah. Nanti ambil lagi itu, di sana masih ada lagi tempatnya. Nah, itu kalau kita lihat pas ngalir masih lumayan cukup bening, tapi kayaknya setelah dinyalain tadi ada sedikit, ini masih lumayan doh, olinya masih lumayan bagus, nggak encer-encer banget. Sekarang kita buka bagian filternya. Nah, ini ya, kuota olinya masih banyak. Itu untuk oli gardanya ya, masih lumayan bening. Ini pakai oli gardanya itu kemarin pakai ya malu. Nah, ini bagian filternya, kita bisa lihat nggak ada endapan apa-apa. Nah, filter masih bening, nggak ada ampasnya. Oh, nggak ada ampasnya. Terus ini juga aman ya. Nah, sebenarnya ya kalau Matic itu enggak penting-penting banget pakai engine flash, karena dia cuman membersihkan beberapa aja. Tapi yang paling terasa itu ketika motor kopling pakai engine flash. Biasanya itu karena kopling itu kan biasa kan di kampas kopling itu kan ada grip-gripnya ya. Nah, biasanya itu ada kotoran bekas kampas kopling itu kan nyelip di bagian grip-grip. Nah, itu biasanya kalau tanpa engine flash itu dia nggak mau turun kotoran di situ, tapi kalau pakai engine flash dia itu bisa turun maksimal. Jadi sebenarnya lebih maksimal ke motor kopling ya, karena kotorannya itu lebih banyak daripada motor yang cuman Matic kayak gini. Tapi kalau Anda pengen aman kayak aku gini lah ya, orang yang istilahnya males bongkar mesin walaupun tahu mesin ya, nggak apa-apa, kita nambah duit 20.000 aja untuk membersihkan mesin.
Nah, masalah oli itu bebas, Anda mau pakai apa. Kemarin ada yang sempat komen di video saya yang KTC 02 itu bilang apa sih hebatnya Delta Loop, sampai orangnya memaki-maki dan lain-lain. Dia bilang kayaknya dari tim Igor ya. Terserah ya, Anda mau pakai oli apa nggak apa-apa. Alasan saya menggunakan Delta Loop itu simple. Ini saya nggak ada di endorse apa-apa ya. Alasan paling simple itu ya, saya menggunakan Delta Loop itu pelanggan saya yang menggunakan Delta Loop itu motornya wawet-wawet. Dan ketika saya bongkar mesinnya rata-rata bersih, celing-celing semua. Ya, itu yang menggunakan Delta Loop. Jadi saya hasil dari pengalaman itu, terus saya ikut coba pakai Delta Loop, ternyata cocok. Sebelumnya saya juga bukan pengguna Delta Loop. Ya memang di olinya itu ada kayak kental-kentalnya ya, yang kita ginikan itu kayak ada jaring laba-labanya itu. Nah, ada yang bilang itu silikon dan lain-lain, terserah bahannya apa saya nggak tahu. Intinya di motor saya ketika saya menggunakan oli ini itu awet gitu aja. Saya nggak mau beradu argumen ini bahannya ini itu. Inti daripada semua penggunaan oli itu apa yang kita cari, yaitu awet di mesin, kan kayak gitu ya. Oke, Anda mau pakai Delta Loop ya silakan, mau pakai Mesran, pakai Yamaha Loop silakan, semuanya bebas. Yang penting waktunya ganti oli diganti gitu. Itu yang membuat motor Anda awet. Karena dalam nadinya sebuah sepeda motor itu ya, keawetan sebuah sepeda motor, keawetan mesin ya, terutama keawetan mesin sepeda motor itu tergantung pada olinya. Kalau Anda malas ganti oli ya ambiar gitu. Oke. Oke teman-teman, bisa lihat ya di area filter ini masih celing sekali, nggak ada kotoran. Pokoknya mesinnya insya Allah nggak ada gram-gram, aman. Oke, jadi kalau nggak punya kompresor apa wes gini aja nggak apa-apa, nggak usah disemprot-semprot. Sebenarnya penggunaan kompresor itu ya kurang efektif juga sih. Oke, jadi kita langsung pasang aja filter sama bautnya ya. Masangnya ya nggak mosok masang di tutorialkan kan gitu. Penting ya pasang ini. Nah, jangan pakai kunci langsung nanti selek. Nah, kena bautnya ici kiwir ini yo berarti kan derajatnya normal. Tak sepilin dikit ya yang lengket-lengketnya ini. Nah, ini kan yang lengket-lengketnya. Kemarin ada yang komen itu yang tim Igor itu bilang, "Yo olinya kental dong kalau kayak gitu." Nah, ini tak sok nih olinya kayak apa. Nah, ini ya lihat olinya. Nah, iki apa kental, encer pol loh. Ya sesuai olinya 1030 ya 1030. Ya kekentalannya segitu. Oh. Aduh, standarnya kok mau olinya ngapus sih. Oh, standar. APISL CASOMB ya. Ya saya sebenarnya nggak masalah soal oli, bebas ya Anda pakai oli apa, karena setiap mesin itu cocoknya beda-beda. Saya itu pakai oli ini hanya karena konsumenku sendiri. Konsumenku kok pakai ini kok jos mesinnya ya. Saya pakai ini, ternyata memang di mesinku ya jos gitu. Bukan karena aku nyoba enggak. Ya awalnya sih pernah nyoba kayak gitu ya, pernah. Cuman pas penasaran sama oli ini kok mesinnya kok pada bagus-bagus gitu loh. Terutama pas bongkar kampas kopling itu bersih banget di kampas koplingnya. Nah, terus tak cobain pakai. Ternyata memang jos. Hereke koncoku nggo iki bae mesinnya kewempling. Asli. Kewempling. Dan nggak pernah overheat, padahal wes setrokan ya. Gitu ya. Oh ini no lengket-lengket. Katanya nanti kalau dipakai itu lengket-lengketnya pasti hilang. Wes mbah hilang mbah enggak, intinya di mesin itu ya, setauku kalau pakai oli ini enggak promosi lagi ya. Jadi selama aku pakai oli Delta Loop ini, mesin itu bersih. Jadi pas saya pakai ini ya, itu
hebatnya itu nggak ada terjadi kayak endapan-endapan. Ya mungkin mesinku juga sih, mesinnya masih normal, jadi biasanya kan ngelumpur kayak gitu. Ini tuh minim sekali, nggak ada, hampir nggak ada ngelumpurnya. Kayak oli yang saya tap tadi kan nggak ada kayak ngelumpur-ngelumpurnya, nggak ada. Itu bersih gitu loh. Di mesin juga bersih. Nanti kapan-kapan saya bukain lah ya, setelah beberapa bulan saya pakai ini, saya bukain depannya, pasti bersih. Nah, dan untuk ini yang kayak lengket-lengket ini ya, itu di oli gardanya pun ada kayak gitunya juga, udah saya coba ya. Wes gitu aja yang bisa saya share kali ini. Motornya tambah berat mas? Oh enggak, tambah kasar mas? Yo panggil halus loh, kontra mesin normal ya toh. Wes gitu aja, bebas Anda mau pakai oli apa, yang penting waktunya ganti oli. Kalau bisa tambah engine plus ketika 3 kali atau 5 kali penggantian oli, insya Allah mesinmu resik. Nah mesinnya resik, tarikannya enteng ya kan, mesinnya juga awet. Wes jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiro.